Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Iski Maulidah, NIM 201442056. Saya mahasiswa semester 6, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini, saya akan menampilkan video praktik konseling individu disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling individu. Saya berperan sebagai konselor dan ada Maulidah Syafira Kazahra yang berperan sebagai konseli. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mari masuk, Mbak. Mari silakan duduk di sini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana kabar kamu? Kamu udah siap buat tryout minggu depan? Alhamdulillah sudah siap, Bu. Dan alhamdulillah juga saya hari ini merasa sehat. Syukurlah kalau begitu. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kamu udah datang ke sini memenuhi panggilan Ibu. Sama-sama, Bu. Tapi kalau boleh tahu, saya dipanggil ke sini kenapa ya, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Cuma sebelum Ibu jelasin kenapa kamu dipanggil ke sini, ini ada yang perlu Ibu sampaikan dulu nih. Nah, kebetulan hari ini Ibu tuh ada rapat kelulusan dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi nanti kalau misalkan pembahasan kita sampai sekitar jam 12 itu belum selesai, nanti terpaksa harus Ibu akhiri. Dan kalau emang belum selesai, bisa kita lanjutkan di lain hari. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, jadi gini, kemarin kan Ibu udah menyebarkan angket, kamu juga udah mengisi angket kan? Nah, sebenarnya dari situ, dari hasil angket itu, Ibu melihat kamu ada permasalahan mengenai kelanjutan studi kamu. Dan juga Ibu lihat akhir-akhir ini kamu tuh kayak sering murung begitu. Iya, Bu. Sebenarnya saya juga lagi bingung, Bu. Saya pengen kesini tapi malu. Saya juga bingung mau minta pendapat ke siapa mengenai hal ini. Saya juga malu kalau harus menceritakannya ke teman-teman. Tenang aja, Mbak. Kerahasiaan kamu, kalau kamu cerita sama Ibu di sini, itu Ibu jaga. Jadi nggak bakalan ada orang lain yang tahu selain Ibu. Ya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi sebenarnya saya merasa tertekan, Bu, akhir-akhir ini. Karena kedua orang tua saya itu menuntut saya melanjutkan pendidikan di MAN. Dan saya juga harus disuruh mondok. Saya nggak mau, Bu, kalau harus mondok, karena saya nggak siap untuk jauh dari orang tua saya. Saya juga nggak bisa menolak, karena saya sendiri belum tahu mau melanjutkan kemana. Saya nggak tahu sama sekali mengenai informasi kelanjutan studi. Saya ingin masuk SMK dengan teman saya, Bu. Saya ingin bareng sama dia untuk sekolahnya. Jadi kamu belum tahu mengenai kelanjutan studi kamu. Dan kamu juga merasa tertekan dengan tuntutan kedua orang tua kamu. Iya, Bu, saya benar-benar nggak mau kalau harus mondok. Kamu udah coba ngobrol dengan kedua orang tua kamu? Sudah, Bu, tapi tetap aja mereka menuntut saya untuk melanjutkan studi di MAN dan juga mondok. Saya nggak mau, Bu, saya takut. Coba tenangin dulu deh. Coba kamu tarik nafas dulu, terus keluarin dari mulut. Coba sekali lagi. Gimana, udah jauh lebih tenang? Sudah, Bu, maaf ya, Bu, saya jadi menangis kayak gini. Gak apa-apa, Mbak. Kadang dengan cara menangis itu bisa bikin kita tenang. Dan kalau emang dengan cara menangis bisa bikin kamu tenang, itu jauh lebih baik kamu lakukan, Mbak, daripada kamu harus memendam perasaan itu sendiri. Jadi gak ada salahnya juga, Mbak, kalau kamu menangis. Ibu boleh memberi kamu saran? Boleh, Bu. Nah, jadi Ibu akan memberikan sedikit gambaran ke kamu mengenai kelanjutan studi setelah SMP ya. Jadi, sebenarnya kelanjutan studi setelah SMP itu berkaitan dengan nantinya kamu akan bekerja atau kuliah. Nah, kelanjutan studi setelah SMP itu kan ada SMK, ada SMA, dan juga ada MA. Nah, hal itu tuh berkaitan dengan nantinya kamu bakalan mengambil, setelah lulus di SMK itu kamu bakal mengambil pekerjaan atau mau kuliah. Jika kamu pengennya bekerja, Ibu tuh lebih menyarankan kamu masuk di SMK. Tapi jika emang kamu pengen kuliah, Ibu lebih menyarankan kamu masuk di SMA atau di MA. Berarti kita harus tahu dulu ya, Bu, mau kerja atau mau kuliah.
Lebih baiknya sih ya Mbak, karena dengan kita tahu kita nantinya mau bekerja atau kuliah, itu kita bisa merencanakan karir dengan baik. Jadi nanti kedepannya itu bakalan lebih gampang Mbak kalau kamu udah tahu nantinya kamu mau bekerja atau kuliah. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, hal itu tuh berkaitan Mbak dengan kelanjutan studi di tingkat SLTA. Sekarang Ibu tanya, kamu itu pengen kuliah atau bekerja? Iya sih Bu, saya pengen banget kuliah. Nah, kalau kamu pengen kuliah, Ibu lebih menyarankan kamu masuk di SMA atau di MA. Karena kalau misalkan kamu masuk SMK, misalnya ya kamu masuk SMK terus kamu ngambil jurusannya itu TKJ. TKJ itu kan teknik komputer dan jaringan. Nah, kalau misalkan kamu pengen kuliah tapi kamu masuknya SMK, apalagi ngambilnya jurusan TKJ, itu kan nanti kamu bakal lebih banyak mempelajari teori-teori, bahkan kamu bakal lebih banyak praktek mengenai kayak jaringan komputer seperti itu. Nah itu kan nantinya bakalan susah Mbak kalau misalkan kamu ngambilnya tuh di SMK seperti itu. Bedanya masuk IPA dan IPS itu apa ya Bu? Jadi bedanya IPA sama IPS itu, kalau IPA itu kamu bakalan lebih banyak mengetahui atau menganalisis hal-hal tentang sains dan teknologi. Tapi kalau kamu masuk IPS itu kamu bakal lebih banyak menganalisis mengenai sosial masyarakat. Jadi intinya kalau IPA itu nanti kamu bakal banyak mempelajari tentang teori-teori seperti kayak biologi, fisika, matematika, kimia. Tapi kalau kamu di IPS itu kamu bakal lebih banyak mempelajari teori mengenai sosial masyarakat. Biasanya itu pelajarannya sosiologi sama ekonomi seperti itu. Kalau saya itu bercita-citanya jadi guru matematika Bu, soalnya saya suka matematika dari SD. Nah, kalau kamu pengen jadi guru matematika, Ibu lebih menyarankan kamu untuk masuk di SMA, mengambil jurusannya jurusan IPA. Karena itu bakalan sejalan dengan cita-cita kamu. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Saya sangat merasa terbantu sekali. Sama-sama Mbak. Sebenarnya nanti juga bakalan ada bimbingan klasikal mengenai informasi kelanjutan studi. Jadi kamu juga bakalan tahu lebih banyak lah mengenai informasi kelanjutan studi nantinya. Ya Bu, siap. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama. Ini kira-kira udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan ya Mbak tentang pembahasan kita hari ini? Soalnya ini udah hampir jam 12, Ibu bakalan ada rapat kelulusan dengan Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah. Sepertinya sudah cukup Bu. Saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya. Nanti kalau saya perlu bantuan lagi atau saya bingung dan butuh pendapat, saya boleh kesini lagi kan Bu? Boleh dong, kesini aja menemui Ibu di ruangan ini ya. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.